Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartina, NIM 1831040063 dari kelas Penjaskesrek B 2018, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sosiologi penjas dan olahraga mengenai olahraga dan kebudayaan. Langsung saja, olahraga dan kebudayaan. Olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 peranata atau institution yang masing-masingnya terdiri atas berbagai aktivitas. Kebudayaan, materi, dan juga gagasan yang melatar belakanginya. Kedelapan peranata tersebut adalah peranata domestik, peranata ekonomi, religi, edukasi, ilmu pengetahuan, politik, estetik, dan rekreasi, serta peranata somatik. Menurut Konjaningrat 1980, olahraga dapat dimasukkan ke dalam 2 peranata, yaitu peranata estetik dan rekreasi dan peranata somatik yang berkenaan dengan hidup sehat dengan mengurus dan mempertahankan kebugaran jasmaninya. Dalam kebudayaan, setiap aktivitas manusia tersebut bermakna. Umat Hindu Bali bersembahyang di pura, orang Kristen kebaktian di gereja, dan juga pemeluk Islam menjalankan ibadah sholat 5 waktu tentu ada maknanya. Begitupun nelayan sedang memancing ikan di laut, pendaki gunung, upacara sekaten di Cirebon juga mengandung makna. Secara garis besar, makna dalam kebudayaan dapat digolongkan ke dalam 2 hal, yaitu makna yang bersifat sakral karena berhubungan dengan dunia, kepercayaan kepada alam gaib, dan makna yang bersifat profan karena dihubungkan dengan kehidupan manusia secara pragmatis dalam kesehariannya. Aktivitas olahraga dipandang mempunyai makna profan untuk keperluan pragmatis manusia, walaupun menurut sejarahnya yang di belakang, olahraga pada awalnya juga diabdikan untuk pemujaan dewa-dewi di Bukit Olympus pada masa Yunani kuno. Berarti bermakna sakral pula. Olahraga dalam fungsinya yang kuno, masyarakat Aztec di Amerika Tengah juga telah mengenal kegiatan seperti sepak bola yang diadakan di ruang terbuka di tengah kuil mereka. Dalam kegiatan tersebut, para pemain harus mampu memasukkan bola ke dalam lubang yang bersifat sakral untuk pemujaan dewata. Apabila tidak, maka bencana akan menimpa mereka. Begitupun dalam masyarakat Nusantara kuno, aktivitas olahraga yang dihubungkan dengan upaya pemujaan dewa, pendakian gunung-gunung yang dianggap sebagai bentuk dedikasi kepada nenek moyang yang bersemayam di kawasan puncak. Apalagi jika dibarengi dengan ritual pemujaan di puncak gunung tersebut. Berdasarkan data yang tersedia, maka dapat dibincangkan beberapa fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional, yaitu olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikodrati nenek moyang atau dewa. Olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. Olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. Olahraga juga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Fungsi tersebut sekarang menjadi semakin berkembang dan tidak lagi bermanfaat secara individual, namun juga mempunyai fungsi komunal ketika masyarakat olahraga juga dapat berfungsi sebagai penanda jati diri bangsa, kebanggaan, dan jika berprestasi
juga berfungsi sebagai bentuk untuk mempererat rasa persatuan bangsa. Selain olahraga mempunyai fungsi secara budaya, aktivitas olahraga tersebut sebenarnya mempunyai makna dalam kebudayaan masyarakat pendukungnya. Apabila fungsi dapat diamati secara langsung oleh masyarakatnya, karena memang pada kenyataannya demikian, makna dan arti tersembunyi yang ada di balik aktivitas manusia atau karya manusia, upaya untuk mencari makna yang tersembunyi dalam berbagai bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia sebenarnya merupakan kodrat manusia yang selalu bertanya, apa makna ini? Apa makna itu? Demikian pertanyaan yang kerap kali dikemukakan jika seorang manusia ingin mengetahui secara lebih dalam dari fenomena kebudayaan tertentu. Menurut C.S. Peirce, untuk mencari makna fenomena kebudayaan dapat digunakan pendekatan semiotika. Peirce menyatakan bahwa sesuatu yang akan dimaknai dapat dianggap sebagai tanda atau yang biasa disebut dengan sign yang mempunyai kepada acuan tertentu atau referen, pertalian atau yang biasa disebut dengan asosiasi antara sign dan referen itu akan melahirkan 3 sifat. Apabila bersifat natural akan melahirkan tanda indeks, jika bersifat formal tanda yang terbentuk adalah ikon, dan apabila bersifat arbitrer melahirkan tanda simbol. Untuk memahami pertalian antara sign dan referen atau acuan serta sifat interpretan yang sebenarnya merupakan konsep, maka terbentuk bagan yang dinamakan triadi Peirce. Kita bisa lihat, ini dia bagannya. Bagan 1, semiotika. Dapat dikemukakan bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah salah satu tanda sign yang dapat dimaknai dan dijelaskan arti yang ada di baliknya. Tanda itu mengacu kepada referen atau acuan yang merupakan fenomena alam atau kebudayaan yang lain. Keduanya kemudian dihubungkan dengan butir ketiga yang dinamakan dengan interpret. Keduanya kemudian dihubungkan dengan butir ketiga yang dinamakan dengan interpretan, yang dapat dijelaskan sebagai tanda yang berkembang di dalam pikiran si penerima tanda. Setelah si penerima menerima tanda atau sign, ia dapat membentuk tanda baru dalam benaknya. Tanda itu dapat merupakan tanda yang sepadan atau tanda yang telah berkembang lagi. Pendekatan semiotika tersebut dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas olahraga secara bagian-bagian dari aktivitas olahraga. Dalam kegiatan olahraga, sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 jenis kegiatan, yaitu untuk keperluan sendiri, untuk diperlombakan, dan untuk dipertandingkan. Olahraga untuk keperluan sendiri sebenarnya tidak terukur, suka-suka saja dilakukan oleh seseorang. Kapan ia merasa lelah atau cukup, ia akan menghentikan kegiatan olahraganya. Lain halnya dengan jenis olahraga yang diperlombakan dan dipertandingkan. Pastinya akan melibatkan orang lain atau sekelompok olahragawan lain sebagai lawan atau pesaing dalam lomba. Berikut dicoba untuk mencari makna olahraga yang dilombakan berdasarkan pendekatan semiotika. Bagian kedua kita bisa lihat yaitu makna olahraga dalam perlombaan. Dalam olahraga apapun yang berbentuk lomba, baik itu atletik, berenang, balap sepeda, dan lain-lain,
memang yang dicari adalah yang terbaik dalam segi khusus yang telah ditentukan. Olahraga perlombaan tersebut dapat dianggap sebagai tanda untuk tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara tanda dengan acuan bersifat arbitrer, maka tanda yang terbentuk adalah simbol. Jadi olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya untuk meningkatkan diri sendiri agar lebih baik dari para pesaing. Pada itu, interpretan yang terbaik dan terbentuk adalah olahraga perlombaan sebagai pencarian yang terbaik tanpa gangguan lawan, melainkan dengan upaya sendiri menjadi yang terbaik. Kita lanjut, bagian ketiga, makna olahraga dalam pertandingan. Sama dengan olahraga seperti perlombaan, olahraga pertandingan seperti sepak bola, bola basket, bela diri, polo air, dan lain-lain sebagainya dianggap sebagai tanda atau sigen yang mengacu kepada referennya, yaitu mencari yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan. Pertalian antara keduanya bersifat arbitrer. Tanda yang terbentuk adalah simbol. Interpretan yang terbentuk adalah pencarian yang terbaik dengan mengganggu atau menghambat lawan. Pada akhirnya, makna olahraga pertandingan adalah simbol dari upaya mengalahkan lawan dengan cara-cara kesatria sesuai dengan aturan. Dan secara umum, olahraga dalam kebudayaan dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada beberapa referennya. Olahraga secara mendasar jika dilakukan secara tidak serius, maka kegiatan rekreasi dan pengisi waktu luang. Namun jika dilakukan secara sungguh-sungguh, merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri atau pembuktian kelompoknya untuk menjadi lebih baik dari kelompok lain. Bagian 4, makna olahraga dalam kebudayaan. Pada bagian 3 terdapat 2 triadi Peirce untuk memaknai olahraga. Jika olahraga itu dilakukan untuk hiburan semata-mata, maka referennya adalah rekreasi dan pengisi waktu. Itu acuan pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga. Lain halnya apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dalam suatu pertandingan atau perlombaan, maka referennya adalah pembuktian kemampuan atau prestasi yang ingin dicapai. Itu acuan kedua. Dan pada itu, hubungan antara olahraga sebagai tanda dengan acuan 1 dan acuan 2 bersifat arbiter keduanya, maka tanda yang dihasilkan adalah simbol. Dengan demikian, olahraga secara umum bermakna rekreasi dan juga bermakna media atau aktivitas untuk pembuktian kemampuan atau pembuktian prestasi. Interpretan yang terbentuk adalah perihal konsep olahraga dan olahraga prestasi yang tentunya berbeda. Sebenarnya, interpretan tersebut dapat menjadi tanda yang baru atau sub 2 yang mempunyai acuan yang berbeda pula. Olahraga rekreasi mempunyai acuan baru dan olahraga prestasi juga mempunyai acuan baru. Dengan demikian terbentuk triadik yang baru dan seterusnya tentu mempunyai interpretan yang baru pula. Itulah yang dinamakan semiosis dalam upaya pemberian makna. Perbincangan selanjutnya adalah perihal museum olahraga itu sendiri. Museum tersebut didirikan tentu berkenaan dengan olahraga di Indonesia. Dengan demikian, sejatinya dalam museum tersebut terdapat storyline yang menampilkan adanya perjalanan kegiatan olahraga sejak masa silam hingga masa kini di Indonesia. Banyak hal yang bisa disajikan dalam museum tersebut. Sudah
tentu seluruhnya tentang dunia olahraga di Indonesia beserta narasinya. Museum Olahraga Dewasa telah merawat dan menyajikan pameran benda-benda bersejarah, hasil prestasi dan dokumentasi para anak bangsa di bidang olahraga. Namun tidak hanya hal itu yang dilakukan oleh Museum Olahraga. Museum tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi generasi berikutnya agar dapat berprestasi di bidang keolahragaan. Museum Olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan museum-museum lain. Karena yang dikoleksi tidak hanya benda-benda konkret di bidang prestasi olahraga, namun terdapat hal yang harus dipikirkan secara sungguh-sungguh, bahwa sejatinya museum tersebut mengoleksi prestasi dan kebanggaan, mengoleksi semangat untuk berolahraga, dan juga koleksi tersebut akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Lewat museum olahraga, semangat juang di cabang-cabang olahraga tentu harus mampu ditumbuhkan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh olahragawan terdahulu yang pernah berprestasi. Misalnya, Charlie Depios yang di bidang angkat berat, Diana Wisan Tejakusuma di bidang tenis meja, Donald Padiangan cabang panahan, Icuk Sugiarto dalam olahraga bulu tangkis, Madagi bersaudara di bidang terjun payung, dan sederet olahragawan berprestasi lainnya. Apabila museum olahraga dihubungkan dengan perkembangan kebudayaan di Indonesia, maka museum itu harus dimaknai dalam perkembangan budaya. Apa makna yang paling mendasar dengan didirikannya Museum Olahraga Nasional? Hal itulah yang harus mampu dipahami oleh masyarakat Indonesia dan pengampu museum olahraga secara umum. Bagan kelima, makna Museum Olahraga Nasional. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan perihal pendekatan semiotik dengan bagian triadik Peirce. Maka untuk mencari makna dasar pembangunan Museum Olahraga Nasional juga digunakan pula triadik Peirce. Hanya saja triadik tersebut akan berangkai dalam beberapa tataran pemaknaan yang telah disebutkan sebagai semiosis. Bagan 5 ini adalah upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam konteks kebudayaan Indonesia. Bagan 5 juga ini memperlihatkan upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam kebudayaan Indonesia secara semiosis. Artinya, terdapat rangkaian pemaknaan yang menggunakan triadik Peirce. Pemaknaan dalam semiosis tersebut terjadi pada 3 tataran. Tataran pertama yang lebih konkret karena berkenaan dengan museum olahraga secara fisiknya, itu berupa gedung dan segala isinya. Dan tataran kedua dan ketiga lebih bersifat konseptual. Dalam tataran 1 yang menjadi tanda atau sigen adalah museum olahraga. Apa yang sebenarnya diacu dengan pembangunan museum tersebut? Acuan atau referennya adalah mendokumentasikan prestasi di bidang olahraga, sebagaimana yang telah berhasil direngkuh oleh anak bangsa. Asosiasi antara tanda dengan acuan bersifat arbitrer, karena tidak ada kemiripan antara keduanya. Maka tanda yang dihasilkan adalah simbol. Interpretan yang terbentuk pada tataran 1 adalah konsep tentang prestasi anak bangsa di bidang olahraga. Interpretan tersebut kemudian menjadi tanda 2 yang mempunyai acuan tersendiri. Maka pemaknaan memasuki tataran kedua, acuan dari tanda 2 atau acuan prestasi di bidang olahraga, yaitu pertalian menjadi kebanggaan bangsa. Tanda yang dihasilkan dalam pertalian antara sigim 2 dengan referen 2 bersifat arbitrer dan menghasilkan tanda simbol. Interpretan yang tersebut pada tataran 2 ini adalah prestasi yang menjadi
Kebanggaan bangsa, seterusnya Impreten 2 tersebut dapat menjelma menjadi tanda 3 yang mempunyai acuan berikutnya. Maka pemaknaannya pun memasuki pada tataran ketiga. Dalam tataran ketiga yang menjadi tanda adalah Impreten 2, yaitu prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Acuannya adalah bahwa bangsa yang menjadi bangga tentunya dicapai oleh kehidupan bangsa yang jaya. Jadi acuan dari tanda 3 itu, membanggakan bangsa, adalah simbol dari kejayaan bangsa. Impreten yang terbentuk pada tataran ketiga adalah bangsa yang berjaya. Agaknya menjadi acuan, bangsa yang berjaya adalah bangsa yang sukses dalam segala bidang kehidupan. Bangsa yang ditopang oleh kejayaan seluruh warganya, artinya acuan adalah kejayaan itu sendiri. Tentu saja sebagai simbol kejayaan bangsa di bidang olahraga, museum tersebut harus mampu menyempurnakan dirinya dengan berbagai penataan, tidak hanya penataan fisik, museum yang berupa gedung, tata pamer dan koleksinya, namun juga penataan konseptual yang melatar belakangi tata pameran. Penyajian koleksi dan pengembangan sumber daya manusianya, penataan yang terakhir itulah yang harus juga diadakan sesuai dengan tuntutan zaman, bahwa yang membuat suatu museum itu berkembang, maju dan dikenal oleh masyarakat adalah berkat kepiawaian dan kreativitas sumber daya manusianya yang memang bertekad untuk memajukan museum tersebut. Itulah tadi presentase materi sosiologi penjas dan olahraga tentang olahraga dan kebudayaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.